Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ya. Malam hari ini kita akan mengikuti ibadat untuk bulan Kitab Suci Nasional. Malam hari ini kita memasuki bulan Kitab Suci yang tema kedua, yaitu Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Membuka mata kita akan panggilan dasar kita sebagai orang Kristiani untuk selalu berbela rasa dengan para korban ketidakadilan di sekitar kita. Malam hari ini akan dipandu oleh Bapak Andreas Warso, kemudian nanti sebagai operator nanti akan dibantu oleh Mas Dwi, kemudian sharing nanti Mas Sigit, doa umat nanti ada dari untuk BKSN, kami minta bantuan Mbak Erna dan Pak Lasa. Kemudian kita akan mendoakan juga untuk 1000 hari meninggalnya Bapak FX Supardi. Marilah kita awali dengan lagu pembukaan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Putra dalam persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dan disayangi Tuhan Yesus, selamat malam. Malam hari ini kita bertemu kembali di dalam pendalaman kitab suci untuk pertemuan kedua dengan mengambil tema Allah yang hadir sebagai korban ketidakadilan. Berbicara tentang keadilan, dalam paham kitab suci tidak pernah berhenti sebagai teori atau konsep belaka. Maka ketika kitab suci mengangkat tema keadilan,
maka tersingkaplah sebuah keadaan shalom, harmoni, atau damai sejahtera yang mewarnai hidup manusia dalam relasinya dengan Allah dan juga dengan sesama. Keadaan shalom artinya segala sesuatu berada pada tempatnya, tidak rusak ataupun kekurangan sesuatu. Namun di waktu yang bersamaan juga terungkap bagaimana usaha Allah dan manusia dalam mewujudkan keadaan tersebut. Allah yang kita kenal dalam kitab suci adalah Allah yang adil, baik sifat maupun tindakan pada semua makhluk ciptaannya. Allah selalu berdiri di samping para korban ketidakadilan untuk membela mereka dan memulihkan keadaan mereka. Sejak awal, relasi antara Allah dan bangsa Israel, sebagaimana yang tertuang dalam kitab Imamat, Allah mengajak bangsa pilihannya ini untuk bertindak adil, menyisihkan rezeki mereka untuk orang miskin dan orang asing, berbelas kasih dengan sesama yang membutuhkan, mampu berbagi supaya jangan sampai ada orang yang hidup kelaparan di tengah-tengah mereka. Hal itu dipertegas kembali dalam ajaran Tuhan Yesus yang bisa kita baca dalam bacaan Injil hari ini. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita mengakui segala kesalahan dan dosa kita, seraya memohon ampun kepada Allah, agar kita layak mengikuti pertemuan ini. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci yang akan diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 40. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, kata, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, dan kami memberi Engkau makan, atau haus, dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang,
dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu sekalian, marilah kita dengarkan ulasan bacaan dari bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan. Silakan Mas Ambrus. Bapak Ibu, ulasan bacaan pertemuan kedua TKSN tahun 2020. Dalam kitab Imamat, agar orang dapat berlaku adil, maka diterapkanlah aturan-aturan yang berbentuk larangan. Misalnya, tidak boleh menyabit hasil ladang sampai habis, atau harus disisihkan untuk orang miskin. Tidak boleh mencuri, tidak boleh berbohong, tidak boleh menahan upah pekerja, dan larangan-larangan lainnya. Di sini tersirat untuk bersikap adil, manusia cukup dengan cara menghindari atau tidak melakukan larangan-larangan itu. Namun Tuhan Yesus dalam ajarannya tentang keadilan yang tertuang dalam Injil Matius, ia memberikan sebuah ajaran baru bahwa apa yang kita lakukan saat kita hidup di dunia sangat menentukan nasib kita dalam kehidupan yang akan datang. Iman dan relasi dengan Allah akan diukur dari bagaimana selama kita hidup di dunia ini, bagaimana kita memperlakukan sesama kita, khususnya mereka yang berkekurangan. Dalam bacaan Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 40. Tuhan Yesus tidak memberikan perintah berupa larangan, melainkan mengajak para murid-Nya untuk mewujudkan keadilan secara nyata dalam hidup mereka sehari-hari. Allah yang ditampilkan dalam pengajaran Yesus adalah Allah yang menampilkan dirinya sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan dari manusia lain. Allah hadir dalam diri orang lapar, haus, orang asing, telanjang, sakit, dan dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Bagi Tuhan Yesus, menjadi pribadi yang beriman tidak cukup dengan berdiam diri saja atau hanya dengan menghindari larangan yang ada. Iman menuntut sebuah tindakan yang aktif dan nyata dari setiap manusia dalam memperjuangkan keadilan. Melalui ajaran Yesus ini, kita diajak untuk keluar dari dirinya sendiri, yaitu dengan memberikan bantuan sekecil apapun, sehingga tidak ada lagi manusia yang menjadi korban ketidakadilan. Orang beriman Katolik harus berjuang
menampilkan wajah Allah yang adil dan peduli dengan orang-orang kecil, rasa empati kepada mereka yang mengalami kesulitan sangatlah dibutuhkan. Rasa empati tidak berhenti pada ungkapan rasa kasihan, tetapi harus mampu berbela rasa dengan mereka yang menderita. Kita umat Katolik ditantang untuk menjadi pelopor dalam tindakan adil dan belas kasih sesuai dengan ajaran Yesus Tuhan kita. Ketulusan dalam berbuat kebaikan sangatlah diperlukan untuk membantu kita agar kita tidak mudah kecewa bila kebaikan kita disalahpahami, bahkan tidak disambut oleh orang lain. Dengan ucapan terima kasih dari orang lain, bisa saja akan muncul pertanyaan dalam hati kita, kalau diri kita sendiri saja dalam keadaan sulit, bagaimana kita dapat membantu orang lain? Masalah ketidakadilan adalah masalah yang semakin rumit dan tidak pernah selesai. Kalau tidak dimulai dari kita, siapa lagi yang dapat meringankan penderitaan banyak orang di muka bumi ini? Kabar sukacita dari bacaan Injil di atas adalah tindakan adil dan bela rasa yang kita lakukan kepada sesama kita adalah bentuk penghormatan dan cinta kepada Allah, dan kita percaya akan janji Tuhan Yesus. Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Injil Matius 25 bab 34. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan Injil dari Matius 25, kemudian ditambahkan dengan ulasan tentang bacaan ini, maka kita akan menuju kepada butir-butir permenungan. Ada dua hal yang harus kita renungkan pada malam hari ini. Yang pertama, seringkali kesulitan yang kita hadapi melumpuhkan diri kita untuk berbela rasa dengan kesulitan sesama. Sudahkah kita melihat ke bawah, melihat orang-orang di sekitar kita yang jauh lebih menderita? Ketika kita berani mengambil keputusan untuk berbuat sesuatu kepada mereka, kita akan menemukan kekuatan baru dalam hidup kita. Yang kedua, sudahkah kita menemukan wajah Allah pada diri mereka yang berkekurangan? Dan bagaimana kita menyambut Allah yang adil dalam hidup mereka? Dua hal inilah yang harus kita renungkan pada pribadi kita masing-masing, dan apa yang harus kita lakukan di dalam mewujudkan bela rasa kita kepada sesama. Bapak Ibu sekalian, ini tiba saatnya kita akan mendengarkan sharing yang nanti akan diwakili oleh Bapak Sigit untuk men-sharingkan pengalaman pribadi beliau sebagai petugas penegakan keadilan. Silakan Pak Sigit. Selamat malam. Pada malam hari ini saya akan memberikan renungan mengenai pengalaman pribadi dalam menjalankan kehidupan berkeadilan bagi sesama.
Namun sebelum itu saya juga harus memberikan pengertian terkait dengan keadilan. Di mana bicara soal keadilan bisa menjadi renungan penting untuk kita bersikap adil. Keadilan itu banyak diartikan sebagai suatu keadaan di mana kedua belah pihak mendapat hak dan kewajibannya yang sama rata. Namun ada pula yang mengartikan bahwa keadilan itu proporsional atau sesuai dengan kebutuhan keadilan yang tentunya berhubungan dengan banyak hal dalam kehidupan. Penting bagi setiap orang untuk bersikap adil. Tak jarang penilaian atau sikap yang kurang adil akan membuat orang merasa kecewa, kesal, dan marah. Itulah mengapa pentingnya bersikap adil. Bisa berpengaruh dalam kebahagiaan orang, bisa sangat-sangat berpengaruh terhadap kebahagiaan orang. Sebagaimana kita ketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai orang yang main hakim sendiri. Sebenarnya perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan untuk mencapai keadilan yang akibatnya menjadi ketidakadilan. Khusus orang yang dihakimi itu. Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat itu sendiri. Individu yang berkeadilan sosial harus mengisikan kebebasan individunya untuk kepentingan individu lainnya. Menegakkan keadilan dapat dilakukan oleh siapa saja, bukan hanya oleh hakim di pengadilan, polisi, jaksa, ataupun pejabat negara. Paling tidak, kita bisa dengan selalu berkata benar, memberitakan dan memberikan keterangan serta kesaksian yang benar di dalam suatu perkara. Jangan karena kita benci atau terlalu sedang dengan seseorang, kita berlaku tidak jujur. Berkata tidak benar atau berbuat tidak adil apabila kita menjadi saksi di pengadilan untuk suatu perkara yang dilakukan di bawah sumpah, yaitu dengan sumpahnya demi Allah, akan sungguh besar dosanya jika kita memberikan keterangan yang tidak benar. Karena dalam pengadilan itu pasti ada kata demi Allah. Tuhan Allah pun mengingat agar kita menjadi saksi yang adil dan berkata benar, walaupun terhadap diri sendiri, ibu bapak atau keluarga dekat. Jangan karena demi membela diri sendiri, ibu bapak atau keluarga dekat, kita berbuat tidak adil terhadap orang lain dengan memberi kesaksian yang tidak benar. Contoh pengalaman saya mengadili seseorang terkait dengan adil tidaknya saya dalam menjatuhkan hukuman terhadap orang tersebut, di mana ada seorang perempuan yang karena mencintai seseorang, belum nikah tapi sudah melakukan hal yang melebihi yang sudah ditentukan, sehingga wanita tersebut hamil di luar nikah. Karena takut dan malu, apalagi saat itu si laki-laki tidak mau bertanggung jawab, dia kabur entah kemana. Nah, karena takut menanggung malu dan ketakutan, akhirnya perempuan tersebut membunuh anaknya sendiri yang dia baru dilahirkan. Pada saat lahir, anak itu dimasukkan ke dalam lubang WC, jamban waktu. Kalau di desa-desa itu waktu itu di jamban, sehingga menyebabkan anak tersebut mati. Dan karena saat itu saya masih muda, saya jatuhkan hukuman berat bagi perempuan tersebut karena membunuh anaknya sendiri. Nah, saya merasa saat itu saya telah berbuat adil. Namun saya mendapat protes keras dari kaum perempuan bahwa saya telah melakukan perbuatan tidak adil. Kenapa hanya perempuannya saja yang dihukum, sedangkan laki-lakinya tidak? Nah, saya berdalih, lah saat itu kan tidak ada
undang-undangnya yang dapat menghukum laki-laki. Wong laki-lakinya itu juga tidak bertanggung jawab, dia tidak membunuh. Kenapa harus dia ikut bertanggung jawab? Setelah saya pikir-pikir, saya renungkan, ternyata saya juga tidak berbuat adil. Menghukum terlalu berat perempuan itu. Perempuan itu menanggung malu. Harusnya laki-laki itu pun dihukum. Namun karena tidak ada undang-undang yang mengatur, sehingga laki-laki itu bebas dan saya hanya bisa menghukum wanita tersebut. Disitulah ketidakadilan yang sekarang menjadi ganjalan yang terus, saya tidak berbuat adil. Itulah poin yang paling berat. Saya menghukum orang yang kalau menurut saya tidak adil. Dari situlah saya harus berhati-hati dalam menghukum orang. Nah, kalau dari kajian pandangan Alkitab dan ajaran gereja tentang keadilan itu mempunyai makna bahwa seorang yang menjadi pengikut Yesus dipanggil untuk menunjukkan nilai keadilan dan kehidupan sehari-hari. Setiap orang Kristen dimanapun diharapkan menghadirkan Tuhan dalam perilaku mencintai Tuhan dan sesama merupakan perintah yang utama. Maka setelah kejadian itu saya berusaha dalam mengadili seseorang, saya harus melihat Tuhan Yesus karena Dia yang telah memberi contoh soal keadilan. Di rumah juga kita mudah-mudahan mudah sekali menangkap makna no justice, no peace. Tidak ada keadilan maka tidak ada damai. Di keluarga pun kita pasti sering bertengkar dan berkali jika tidak merasakan keadilan. Itulah sebabnya kita selalu berusaha adil, menjunjung tinggi keadilan di dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kita maupun dalam menjalani kita bekerja. Karena setiap orang dijamin memperoleh apa yang menjadi haknya, kebutuhan imbalan pantas atas prestasinya. Itulah yang membuat keluarga kita akan selalu menjadi damai dan bahagia. Demikian, itu mungkinlah pengalaman kecil saya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi atau ya dapat menjadi asahanlah bagi Bapak-bapak Ibu sekalian. Demikian saya ucapkan terima kasih dan semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Mas Sigit yang sudah berkenan memberikan sharing tentang pengalaman pribadi sebagai petugas penegak keadilan. Meskipun tadi ada gangguan, namun saya sudah cukup menangkap isi daripada sharingnya ini. Tadi saya tangkap bahwa Mas Sigit merasa risau karena melakukan sesuatu yang tidak adil. Mengapa yang dihukum hanya yang perempuan, sedangkan yang laki-laki tidak? Namun tentu ini ya, tergantung atasan. Mas Sigit sebagai pelaksana, sedangkan undang-undang untuk menghukum yang laki-laki ini memang tidak ada. Jadi tidak perlu dirisaukan, itulah tugas yang sudah dilakukan oleh Mas Sigit. Bapak Ibu sekalian, meskipun demikian, kita sebagai murid-murid Yesus, tentu kita mesti harus selalu mengarah ke asas. Maksudnya apa? Mengarah kepada pengadilan versi Tuhan itu seperti apa. Kalau boleh saya beri contoh, ketika Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang pekerja yang bekerja di kebun anggur, ada pekerja yang datang pagi-pagi, ada yang datang siang hari, ada yang datang sore hari. Maka ketika saatnya pemilik kebun ini membagikan upah, mereka masing-masing mendapat upah yang sama, 1 dinar.
tentu saja ini menimbulkan protes. Seperti tadi Mas Sigit juga diprotes oleh warga. Mereka yang datang pagi, mereka yang datang siang, mereka tidak terima. Mengapa upahnya sama dengan yang terakhir? Lalu pemilik kebun ini mengatakan, bukankah tadi sudah sepakat bahwa upahnya sedinar sehari? Ya sudah, itu terima saja. Kalau aku memberikan kemurahan kepada yang datang sore hari, itu bukan urusanmu. Atau apakah engkau iri hati kalau melihat aku bermurah hati? Jadi kesimpulannya, pengadilan dari Tuhan itu tidak sama dengan pengadilan di dunia. Pengadilan dari Tuhan bersumber dari hati yang berbelas kasih dan bermurah hati. Kalau boleh saya tambahkan satu contoh lagi, ada 5 orang anak. Di depannya ada 10 buah apel. Orang pasti berpikir, supaya adil, masing-masing anak akan mendapatkan 2 apel. Tapi ternyata bukan begitu. Masing-masing anak tidak sama. Ada yang diberi 1, ada yang diberi 2, ada yang diberi 3. Itulah prinsip keadilan Tuhan. Bukan berdasarkan hitung-hitungan matematika, tetapi dasarnya adalah belas kasih dan kemurahan hati. Orang yang sudah berkecukupan berkatnya, ya tidak perlu diberi banyak. Orang yang berkatnya sedang-sedang saja, ya diberi 2. Tetapi orang yang berkekurangan, nah inilah yang harus diperhatikan. Maka diberikannya lebih dari 1, lebih dari 2. Jadi inilah yang harus kita renungkan, bahwa keadilan versi Tuhan itu adalah sumbernya dari hati yang berbelas kasih dan hati yang bermurah hati. Maka di dalam masa pandemi ini, kita diajak untuk menerapkan keadilan berdasarkan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus. Itu dengan dasar belas kasih dan kemurahan hati. Apa yang harus kita wujudkan terhadap saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang menderita, apakah terdampak langsung oleh COVID-19 ini, atau sebagai dampak yang lain, misalnya tidak mendapat pekerjaan, tidak mendapat penghasilan, dan sebagainya. Kita mesti terpanggil untuk menunjukkan keadilan yang diajarkan Tuhan Yesus ini. Demikian Bapak Ibu, kesimpulan saya menanggapi sharingnya Mas Sigit tadi sudah cukup bagus. Hanya saya tambahkan bahwa keadilan kita selalu bersumber pada apa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu bersumber pada hati yang berbelas kasih dan hati yang murah hati. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pertemuan ini dengan membangun niat. Sebagai orang beriman yang dipanggil untuk berjuang mewujudkan keadilan dan kasih, kita diajak untuk memikirkan dan mewujudkan tindakan-tindakan konkret dan efisien untuk membantu sesama kita di masa adaptasi kebiasaan baru ini. Bapak Ibu sekalian, setelah kita mendengarkan bacaan kitab suci dari Injil Matius bab 25 beserta ulasannya, kita juga sudah mendengarkan sharing pengalaman pribadi dari Mas Sigit. Maka saatnya kita akan berdoa kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, setelah kita merenungkan sabda Tuhan hari ini,
marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kepadanya. Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga pengalaman rohani yang kami peroleh melalui sabda putramu hari ini menjadi kekuatan kami ketika kami merasa enggan atau malas untuk melayani sesama kami yang paling membutuhkan pertolongan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk teladan kerendahan hatimu yang tiada batas. Terima kasih juga karena Engkau telah menyadarkan kami bahwa setiap manusia memiliki martabatnya masing-masing. Ajarilah kami agar senantiasa memperlakukan sesama kami sebagai ungkapan kami untuk memuliakan nama-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Tuhan Yesus, berilah kami semangat kerendahan hati dan kepekaan untuk mendengar rintihan sesama kami yang nasibnya kurang beruntung. Ampunilah kami, ampunilah kelemahan kami, dan atas kebutaan mata hati kami terhadap sesama kami yang menderita. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami dan berilah kami kerendahan hati serta kemampuan untuk mendengarkan suara-Mu, serta mata yang mampu melihat kehadiran-Mu dalam diri sesama kami, agar kelak kami Kau perkenankan memasuki perjamuan surgawi bersama-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada kesempatan ini kami juga berdoa bagi arwah Eyang, Bapak, Saudara kami Bapak F.X. Supardi, yang telah 1000 hari menghadap kepadamu. Bersihkanlah dia dari segala noda dosa, kuduskanlah jiwanya, dan perkenankanlah dia memasuki kehidupan abadi di surga mulia. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, berilah semangat untuk melanjutkan karya pelayanannya. Kami mohon. Kabulkanlah Demikianlah ya Bapa, doa-doa umat-Mu yang kami panjatkan kepadamu dalam pertemuan kedua bulan kitab suci saat ini. Kiranya Engkau berkenan mendengarkan dan mengabulkan doa-doa kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, marilah kita persatukan doa-doa kita pada malam hari ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, kehendak-Mu di atas dalam surga. Berilah kami Dan ampunilah kesalahan kami. Dan ampunilah kesalahan kami. seperti kami Ampuni yang Kesalahan kami, dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah dari yang jahat. Amin. Bapak Ibu sekalian yang terkasih, marilah kita akhiri pertemuan ini dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Adil, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang pertemuan kami ini. Sabda-Mu dalam kitab suci yang kami dengar dan kami renungkan hari ini membantu kami untuk menemukan makna dan tujuan hidup kami di dunia ini. Biarlah sabda-Mu selalu menjadi kekuatan bagi kami untuk mewujudkan keadilan di muka bumi ini. Doa ini kami mohonkan kepadamu dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami.
Amin. Amin. Bapak Ibu sekalian, pertemuan kita selesai. Marilah kita hening sejenak, kita persiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ciptakan umat manusia beragam, adil dicipta, semua sama di hadapannya. Kita sama sebagai anak bangsa, ada yang kaya dan miskin, bergandeng tangan dan bekerja sama, melangkah maju bangun Indonesia, bergerak mewujudkan keadilan. Mari amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera. Mari berbagi penuh kasih cinta pada yang lemah, kecil dan papa. Mari amalkan Pancasila, kita adil bangsa sejahtera. Mari berbagi penuh kasih cinta pada yang lemah, kecil dan papa. Kita adil bangsa sejahtera. Baik, selamat malam Bapak Ibu. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Andreas Warso, kemudian juga Mas Sigit yang sudah sharing, Mas Dwi yang sudah membantu mengoperasionalkan kegiatan malam hari ini. Tentu masih banyak hal-hal yang harus kita perbaiki bersama, ya. Ini menjadi kebiasaan yang baru, jadi masih harus menyesuaikan. Bapak Ibu, untuk pertemuan berikutnya, yaitu tema ketiga, nanti sebagai pemandunya adalah Bapak Lazarus. Ya. Nanti Bapak Lazarus memandu, fasilitator. Kemudian untuk sharing, nanti kami minta bantuan Mas Eko ya, Mas Eko. Jadi nanti bisa direkam, kalau tidak ya bisa di lesan supaya kalau tadi pengalaman mungkin rekamannya kurang jelas, nanti kita perbaiki ya. Kemudian untuk doa umat, tentu nanti kami akan memilih bergantian, mungkin bisa Mbak Nia dan Mbak Ella ya. Mbak Ella ada ya? Mbak Ella? Risa mana Risa? Nanti kami sampaikan doanya. Ya, Pak, bisa. Oke, terima kasih Mbak Ella. Nanti doa umat sudah kami buat, nanti tinggal membacakan. Ya. Oke. Saya kira itu aja Bapak Ibu. Tetap kami mengingatkan, celengan yang Yesus Tunawisma tetap berjalan. Ya. Kemungkinan nanti di akhir September akan dikumpulkan. Ya. Jadi nanti akan dikumpulkan dan sudah menggunakan nama lingkungan sendiri ya.
Ignatius Afrika. Jadi sudah tidak bergabung lagi dengan Maloyan yang sekarang baru. Itu saja yang dari saya. Mungkin ada tambahan pengumuman, Pak Lasa. Ya, selamat malam. Saya kira apa yang disampaikan Pak Amro, saya kira nggak ada pengumuman lagi. Terima kasih banyak kita semua bisa bergabung pada malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Amin. Sekali lagi terima kasih. Malam hari ini sudah naik menjadi 16 orang. Mungkin bisa karena satu keluarga bisa 2, bisa 3, jadi lebih bagus ya. Semakin semarak, mudah-mudahan di pertemuan ketiga semakin bertambah yang bisa mengikuti. Sekali lagi selamat malam, dan nanti Mas Dwi rekamannya mungkin bisa dikirimkan di grup. Sugeng dalu berkah dalem. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.